apa kabar? Saatnya Anda kembali menyimak berita Makassar. Bersama saya, Janet Lee, sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Kepergok memiliki sabu-sabu, 3 pemuda di kota Makassar ditangkap polisi. Pemain PSM Makassar giat berlatih jelang laga perdana melawan tuan rumah Kuala Lumpur City dalam turnamen Piala AFC 2022. Ratusan sapi Bali tiba di dermaga pelabuhan Kapa ujung kota Parepare. Kita ke informasi yang pertama, 3 pemuda di kota Makassar ditangkap tim penikam Polrestabes Makassar yang sedang patroli. Ketiganya kepergok memiliki sabu-sabu yang diduga akan digunakan saat pesta minuman keras. Pada Kamis dini hari, tim penikam Polrestabes Makassar yang sedang berpatroli membubarkan pesta minuman keras sejumlah pemuda di Jalan Sukaria. Polisi juga menggeledah beberapa pemuda yang dicurigai membawa senjata tajam. Ternyata polisi menemukan sabu-sabu di saku Muhammad Ipal yang menyimpan 4 saset serta belasan saset kosong yang disembunyikan dalam bungkus rokok. Polisi juga menemukan sabu-sabu dalam dompet pemuda bernama Ustri. Narkoba ini rencananya dikonsumsi bersama rekannya yaitu Aldi yang turut ditangkap. Pada saat kami melintas di Jalan Sukaria di kanal, kami temukan sekelompok remaja yang sementara melakukan pesta miras. Kemudian kami lakukan penggeledahan terhadap remaja tersebut. Dan ada 3 orang kami dapati diduga paket sabu yang ditemukan, satu saset di dompet milik tersangka, kemudian ada 4 saset di dalam bungkusan rokok yang disimpan di dekat pondasi. Ditemukan juga saset kosong ya, Bunda? Ya betul, jadi di dalam bungkusan rokok kami temukan 4 saset beserta kurang lebih 19 saset kosong. Ini angka ini pengedar atau gimana, Bunda? Untuk interogasi sementara mereka masih status pemakai. 3 pemuda ini digelandang ke Polrestabes Makassar untuk pemeriksaan lebih lanjut. Patroli polisi akan terus digencarkan guna mengantisipasi tawuran antara kelompok serta mencegah kriminalitas jalanan yang belakangan makin marak. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari kota Makassar. 4 penyerang rombongan pengantar jenazah di kota Makassar berhasil diringkus polisi. Dari penangkapan para pelaku, sejumlah barang bukti turut disita. 4 orang yang terlibat penyerangan mobil ambulans berisi rombongan pengantar jenazah berhasil dibekuk. Saat itu para pengantar jenazah diserang di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Makassar. Berdasarkan penyelidikan polisi, penyerangan diawali aksi brutal warga Batu Tambun, Kecamatan Biringkanaya yang dipicu salah paham. Dari penangkapan para pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti. Akibat perbuatannya, seluruh pelaku terancam hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Sejauh ini sudah berapa orang diamankan, Pak? Ya, sejauh ini sudah 4 orang diamankan tadi pagi sekitar 04.00 kita. Ada salah satu diamankan di Maros karena memang kebetulan bekerja di Maros. Dari situlah kita kembangkan keterangan dari keterangan yang diamankan di Maros bahwa ini teman saya seperti ini, sehingga kita amankan 3 orang dan tidak tertutup kemungkinan masih ada tersangka lain. Kalau yang diamankan ini dari pihak mana, Pak? Ini dari pihak yang masyarakat setempat. Ada barang bukti yang diamankan juga, Pak? Ada. Termasuk ada sisa-sisa senjata tajam busur itu yang diamankan. Untuk korbannya sendiri, kondisi korbannya sendiri, dan kondisi, berapa jumlah korbannya? Sebagaimana di laporan awal bahwa 6 orang korban, 6 orang mengalami luka karena senjata tajam itu, dan 1 orang mengalami memar pada bagian wajah. Kondisi korban? Sudah mulai membaik. Kalau keempat pelaku yang diamankan, ancaman hukum yang diterapkan? Itu dalam kita konstruksi pasal, karena ini sesuai dengan kondisi di lapangan luka, karena ini kan peran masing-masing. Pak, kalau boleh tahu dugaan sementara motif penyerangan ini apa, Pak? Ya, itulah kita dalami. Mungkin ada salah paham di antara mereka. Mungkin ada dendam sebelumnya sehingga ada yang memanfaatkan situasi. Tapi itu sementara dalam pendalaman pihak kepolisian.
Sebelumnya viral di media sosial video rekaman mobil ambulans berisi rombongan pengantar jenazah yang melintasi Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Biringkanaya, diserang sekelompok warga pada Senin 20 Juni 2022. Akibat penyerangan ini, 6 pengantar jenazah mengalami luka serius karena tertancap anak panah di sejumlah bagian tubuh, serta 1 orang mengalami luka memar pada wajah terkena hantaman benda tumpul. Zainuddin dan Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Tidak terima dituding sebagai otak penyerangan pengantar jenazah yang viral di media sosial, warga Batu Tambun, Kota Makassar berunjuk rasa di depan Polda Sulawesi Selatan. Dengan berjalan kaki lebih dari 2 km, masyarakat Batu Tambun, Kota Makassar mendatangi Polda Sulawesi Selatan. Mereka berunjuk rasa mencari keadilan sekaligus protes tidak terima dituding sebagai otak penyerangan pengantar jenazah yang viral di media sosial. Para pengunjuk rasa ingin solusi terbaik dari kepolisian. Pak, apakah ada hubungannya dengan pengantar jenazah yang Jadi kejadian yang terjadi dengan adanya pengantar jenazah ini itu adalah modus mereka, Pak. Jadi itulah modusnya mereka sehingga mereka bisa berani ikut dalam rombongan pengantar jenazah. Terima kasih. Sementara itu kondisi 5 pengantar jenazah yang menjadi korban penyerangan di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Makassar mulai membaik di Rumah Sakit Umum Daya. Sedangkan 1 korban masih perlu penanganan intensif karena dirujuk ke Rumah Sakit Wahidin. Hingga Kamis sore, 5 pengantar jenazah yang menjadi korban penyerangan di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Makassar masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daya. Namun kondisi mereka mulai membaik usai tindakan operasi pencabutan anak panah yang tertancap pada tubuh. Sedangkan 1 korban terpaksa dirujuk ke Rumah Sakit Wahidin karena perlu penanganan khusus setelah tertancap anak panah di punggung yang mengenai syaraf. 5 dari 6 pasien tersebut sudah menerima penanganan di rumah sakit ini. Yang satunya harus kami rujuk berhubung pasien terkena busur pada bagian tulang belakang. Jadi ada penurunan fungsi tungkai kaki. Jadi memang pasien membutuhkan dokter spesialis bedah saraf. Terus yang 5 ini, 4 yang kemarin sore sudah menjalani operasi dan semuanya sudah dirawat di rumah sakit kami dan dalam kondisi stabil. Yang masih dirawat sampai hari ini tuh ada berapa orang? Ada 5 orang, kondisi semua alhamdulillah baik semua. Ya. Untuk yang satu itu, yang saraf itu bagaimana dia maksudnya kondisinya, apakah tidak bisa goyang sampai dirujuk atau iya, bukan tidak bisa goyang tapi mengalami penurunan fungsi, melemah fungsi tungkainya. Jadi dokter bedah menyarankan supaya pasien dirujuk ke rumah sakit yang memiliki dokter bedah saraf dan kemarin rujukannya berhasil kami lakukan. Di rumah sakit mana itu, Pak? Di Rumah Sakit Wahidin. Terkait kasus penyerangan ini, polisi telah menangkap 4 pelaku. Salah satu pelaku yang ditangkap berumur 14 tahun. Polisi kini masih memburu beberapa pelaku lain yang sudah dikantongi identitasnya. Zainuddin melaporkan dari Kota Makassar.